Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya ada Lombok ya. Jadi saya mau sharing-sharing masalah pendapatan di Polandia ya. Pendapatan dan gimana sih caranya biar ngirim gitu. Ngirim gaji dari Polandia ke Indonesia ya. Jadi pertama-tama kita itu ya gimana ya? Pertama-tama kita itu buat ini ya buku tabungan ke bank di sini. Di sini ada yang saya tahu bank itu ada 3 ya. Bank itu ada Bank Polski, Bank Millennium dan Santander. Nah, tapi yang paling gampang dan yang murah itu ya untuk membuat buku tabungan itu saya pakainya yang Bank Santander ya. Bank Santander itu yang banknya warna kantornya merah itu. Nah, nanti saya daftarnya di sana untuk buat buku tabungan. Jadi paling murah lah, untuk pajaknya juga berapa jeluti, mungkin 3 jeluti untuk per bulannya gitu. Makanya saya pakai itu. Nah, setelah saya buat buku tabungan di Santander itu baru saya baru kita kan nanti masukin uang melalui ATM. Kita masukin uang melalui ATM, terus nanti kita transfer menggunakan ini ya, aplikasi itu. Aplikasinya itu namanya tuh, kalau kita download nanti di sana TransferWise namanya. TransferWise nama aplikasinya. Nanti kalian juga yang pengen ngirim ke Indonesia pakai TransferWise itu gitu. TransferWise itu aplikasi itu nanti kan kita udah ada ini ya, aplikasinya itu lewat ini kan HP. Nanti transfernya lewat HP ya, dari Santander ke TransferWise, baru TransferWise itu ke Indonesia gitu modelnya ya. Biar ini ya, kita sharing-sharing itu masalah pengiriman dari Indonesia. Nah, nanti setelah kita, biasa kalau di Polandia ini gajiannya bukan tanggal 1 ya, tapi tanggal 10. Nah, dan kita itu untuk gajinya itu biasanya kita itu nggak macam-macam sih. Pianya itu ada yang pihak cash. Kemarin saya pihak cash gitu, langsung dikasihkan gitu berapa gajinya pakai amplop lah gitu. Nah, tapi sekarang agensi saya itu mungkin ya biar praktis dia pakai teman saya mau keluar. Dia sekarang pakai langsung transfer kalau sekarang. Nanti jadinya kita tinggal udah masuk sendiri di bank kita sendiri. Kemarin jadinya kita langsung tinggal pakai aplikasi TransferWise itu untuk kirim ke Indonesia gitu. Nah, untuk nanti yang aplikasi Santandernya juga ada juga ya. Nanti ngeceknya kayak di HP juga, kita juga downloadnya nanti aplikasi Santander itu juga di Play Store juga, itu kayak sama kayak TransferWise gitu juga ya, kita downloadnya di sana juga gitu, di Play Store. Nah, setelah itu nanti baru udah kirim gitu. Nanti rata-rata untuk kursnya ya saat ini kadang 37, 38 itu naik turun itu biasanya. Itu biasa sih 38 juga gitu, 37 ya pokoknya itu. Untuk kurs di Polandia ya, untuk per 1 jeluti itu ya 3.700, 3.800 kayak larinya ke sana-sana lah gitu. Nah, jadinya jadinya ke sana-sana. Allah Tuhan, kursnya larinya ke sana-sana lah, nggak jauh-jauh dari 3738. Nah, jadi setelah apalagi ya saya bilang tadi, nih teman saya ganggu, jadinya saya nggak konsen gitu mau ngomong itu. Nah, setelah kita terus pendapatan yang di Polandia ya. Pendapatan di Polandia itu biasanya itu emang di Polandia itu Sabtu Minggu sering libur gitu. Terus 8 jam kerja itu biasanya terendah sih gitu kan untuk kerja di Polandia itu.
Cuman kalau kayak di tempat saya di Tomat ini, ya kadang pendapatannya nggak karuan gitu, kadang besar, kadang kecil gitu, karena jamnya nggak teratur gitu, karena perkebunan kan dia mengikuti arus arus tumbuhan lah gitu kan, soalnya kita kan di tomat gitu kan. Nah tapi kalau di yang ini kayak di pabrik itu stabil, dia biasanya itu stabil kayak gitu terus deh. Misalnya 1 minggu libur itu pasti itu 5 hari kerja lah gitu, tapi stabil dia itu, stabil setiap bulan itu ya 20 hari kerja gitu. Nanti kalau dia 6 hari kerja gitu nanti stabil dia nanti, ya pendapatannya yang nggak jauh-jauh dari situ lah, misalnya pendapatannya itu ya 3.000 ya kayak gitu, 3.000 terus gitu, ya beda sedikit lah naik turunnya lah gitu. Tapi kalau kita di tomat tempat saya tuh kadang mengikuti musim, soalnya kan jadi ada kadang besar, kadang anjlok gitu, kadang gajinya nggak mengikuti standar gitu. Padahal kan kalau kita pikir standarnya kalau di Polan itu ya 8 jam kerja itu per hari, 8 jam kerja, 1 minggu libur, itu sebenarnya standar yang terkecil lah sebenarnya itu di Polandia itu. Jadinya kalau kita hitung-hitung 20 hari kerja kan, 20 hari kerja ya pendapatannya ya berapa lah, sekitar mungkin mau kalau 10 jam kerja, kalau 10 jam kerja juga misalnya saya hitung sih gitu, 10 jam kerja misalnya terus 1 minggu libur, itu ya nggak jauh-jauh dari 3.000 lah gitu. Nah 3.000 itu ya jadinya pendapatan di Polandia itu sebenarnya nanti kalau misalnya 8 jam kerja terus 1 minggu libur gitu ya nggak jauh dari 2.500 lah mungkin gitu kan, kadang 3.000 gitu. Makanya pendapatan di Polandia itu sebenarnya rata-ratanya nih ya saya hitung itu, saya lihat lah gitu, nggak jauh-jauh dari 8 juta, nggak jauh-jauh kalau kita kurs ya duit Indonesia, nggak jauh-jauh dari 10 juta gitu. Nah itu tinggal potongan mes lah gitu berapa gitu kan, bervariasi potongan mes itu, kadang ada potongan 300, ada yang potongan itu mes sama ini ya kadang 300, kadang 200, kadang 150, itu tergantung kebijakan dari agensi juga sih gitu kan. Kadang ada yang gratis gitu, kalau ini kan kadang ya kayak teman saya itu ada gratis juga gitu untuk mesnya gitu. Jadinya cuman pendapatannya itulah nggak jauh dari 8 juta, 10 juta. Nah itu tinggal kita potong biaya jalan-jalan, biaya hidup, jalan-jalan itu ya sama mes. Kadang kalau ada dikasih makan kita bisa aja, kita dipotong makan bisa aja gitu. Itu tergantung kebijakan dari pabrik kita juga kan. Nah itu sih yang saya ini ya. Jadinya kalau ada yang bilang gaji Polandia itu sampai 18 juta, 20 juta, itu nggak bakal nyampe segitu gitu loh. Soalnya kan kita pendapatannya 14 zloty per jam. Jadinya kalau kita hitung, kalau kita mati-matian kerja pun ini ya 12 jam, kita mati-matian kerja 12 jam ini. Terus 14 zloty misalnya ya. Terus kita kerja 12 jam itu, misalnya nggak libur pun kita itu kan hari Minggu itu mentok-mentoknya juga mungkin ya 16 lah gitu, 16. Itu pun kita itu udah keteteran banget kerjaan, nggak ada libur-libur kan gitu. Tapi itu jarang terjadi di Polandia. Itu paling di Polandia itu ya mungkin ada lah kayak gitu kan, jarang terjadi gitu. Kebanyakan itu ya gaji standar di Polandia itu ya 3.000 kayak itu, 2.500 kayak gitu. Nah, nanti itu tinggal dipotong makan, dipotong biaya hidup, dipotong mes kayak gitulah di Polandia itu yang saya tahu nih ya. Jadinya kalau ada yang bilang gaji Polandia itu 18-20 juta itu nggak bakal nyampe dia. Walaupun kerja 12 jam itu nggak bisa kekejar dia ke sana gitu. Ke 18 itu nggak bisa dia, kecuali kita gajinya berapa zloty misalnya bersih, misalnya kita nih dari agensi, misalnya kita bersihnya mungkin 17 zloty, 18 zloty kita ada pendapatannya bersih dari agen misalnya kita terima gitu. Ya itu mungkin nyampe gitu, mungkin bisa nyampe segitu gitu. Nah biasanya kemarin ada temen juga yang ketemu sama orang yang bagian ngelas itu, emang tuh katanya sih memang pakai skill dia itu kan, itu ada kelebihan skill dari pabriknya, mungkin dia spesial lah gitu dari gajinya itu. Kata teman saya itu yang itu sampai 19 zloty dia per jamnya gitu, dia terima bersih gitu. Ya emang itu dia
dia skill lah gitu, jurusannya skill lah gitu. Kalau kita kan yang non skill ya kayak gini kan, yang ya kayak gini gitu pendapatannya gitu. Tapi itu emang tapi jarang juga sih yang kayak gitu tuh, memang nasibnya mereka itu. Yang ada orang yang teman katanya itu yang gajinya sampai 19 jeluti per jam yang diterima bersih itu ya emang nasibnya dialah, beruntung lah gitu. Tapi kalau ini yang rata-rata kita yang nggak non skill yang di sini nih ya itu pendapatannya itu ya segitu, sekitar 2.500 ya 3.000 ya, nggak jauh dari 8 juta 10 juta lah kayak gitu. Itu yang saya tahu ya di Polandia itu. Jadi kalau yang beruntung ya yang jam kerjanya lebih panjang ya jelas lah gajinya lebih tinggi gitu. Mungkin ya 12-13 itu kalau yang jam kerjanya lebih banyak gitu. Jadi itu aja sih informasi dari saya tentang pendapatan di Polandia ya, dan cara-caranya untuk mengirim ke Polandia gitu. Ya, biar pada ini ya kita sharing-sharing informasi lah di Polandia itu biar pada tahu gitu. Oke lah, ini saya mau ke ini nih, mau ke diajak jalan-jalan ke Biedronka karena saya lagi libur nih. Lagi libur ini, soalnya saya mau ke Biedronka dulu tuh jalan-jalan ini karena saya ini lagi libur 2 minggu soalnya lagi tomat lagi sepi saya. Tapi kalau lagi lama sih nggak pernah libur sih nanti, cuman lagi sepi aja ini ya, dijalanin aja lah karena memang musim kan, namanya musim gitu ya. Kita ikut inilah lah, aturan aja lah, berjalan gimana ini ya, pabrik yang kita masuk ya masuk ya gitu. Kita syukuri aja lah apa yang ada di sini gitu. Oke lah, tetap di channel saya ya, Dat Lombok. Jangan lupa subscribernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.